guys, welcome back to my channel. Nah, jadi di konten aku kali ini tuh spesial banget karena aku gak sendiri, ada yang nemenin. Dan ini adalah salah satu anak muda yang menurut aku tuh benar-benar memotivasi banget karena masih muda, udah lulus kuliah, udah lolos CPNS juga kemarin. Dan di sini aku bakal menguak rahasianya apa sih kok bisa ya lulus kuliah terus langsung bisa lolos CPNS kayak gitu. Pasti kalian penasaran kan? Jadi tonton sampai akhir ya videonya, jangan sampai kelewatan, dan jangan lupa di subscribe dulu. Oke guys, jadi sekarang aku udah sama masnya. Halo. Aku grogi banget sumpah. Soalnya di samping aku ini ada salah satu orang yang benar-benar memotivasi banget ya, khususnya buat aku sih, karena dulu aku sempet ya ikut suatu lomba dan sampai menang, tapi awalnya dulu tuh aku nanyanya ke dia. Jadi itu benar-benar Iya kan? Oh iya sih, itu motivasi banget. Dan di sini masnya ini, aku bilang mas apa kakak ya? Apa sih namanya? Abang. Panggil abang aja. Tahu aja kalau jomblo mintanya dipanggil abang. Jadi namanya dia adalah Mas Ali. Mas Ali, biasa dipanggil Mas Ali. Nah, ini juga salah satu konten kreator juga loh. Salok TikTok. Amin. Guys, salok TikTok. Doakan. Nah, di sini aku mau tanya sih banyak hal karena pasti di luar sana itu banyak banget ya kalian yang nonton nih, khususnya yang anak muda yang masih kuliah gitu, pasti bertanya-tanya kan, aduh nanti lulus kuliah mau kemana, terus lulus kuliah itu gimana sih caranya biar cepetan dapet pekerjaan gitu. Apalagi kan yang namanya pekerjaan sebagai PNS itu kan dambaan semua orang gitu loh. Dambaan mertua. Iya. Dambaan mertua. Biar jadi menantu idaman itu kan kadang kan calon mertua itu pengen punya mantu yang jadi PNS, pejabat kayak gitu kan. Nah, itu pasti susah banget. Nah, di sini kita mau tanya dulu ke pakarnya, rahasianya apa, tips and triknya apa. Jadi pokoknya wajib banget tonton sampai akhir. Oke, sekarang langsung aja, mungkin Mas Ali bisa cerita dulu tuh kuliah di mana, ambil jurusan apa, masuk kuliahnya kemarin itu SNMPTN, SBMPTN, apa jalur mandiri atau gimana gitu kan. Terus sekali daftar kuliah langsung lolos kan kemarin? Iya kan? Iya kan, bagus banget gitu loh. Terus gimana kok bisa langsung keterima CPNS nih setelah lulus, tips and triknya silakan. Cerita dulu. Saya itu dulu kuliah di Universitas Negeri Malang, ngambil jurusan teknik sipil. Waktu kuliah sebenarnya nggak semulus yang diceritakan adik saya yang cantik ini, yang namanya Mbak Sekar ini. Sebenarnya saya dulu daftarnya di IB, di ITS, cuma karena keterbatasan sumber daya otak saya yang mungkin pas-pasan, merendah untuk meroket guys. Jadi terimanya cuma di UM gitu loh. Gitu pun juga nggak semulus lah, kalau orang tua juga nggak terlalu support kuliah. Cuma alhamdulillahnya itu kemarin dapat tawaran beasiswa juga waktu kuliah, jadi lebih ringan gitu. Dapat beasiswa? Serius? Jadi selama selama kuliah full langsung dibiayai. Cuma semester 1, semester 2 bayar sekitar 2.200.000, terus semester 4 seterusnya itu dapat beasiswa. Nggak bayar berarti? Nggak bayar wow. sama sekali. Tepuk tangan dulu. Terus kemarin itu waktu kuliah itu masuk jalur apa? Kalau kuliah saya kemarin ngambilnya di SBMPTN. Tes dong berarti? Iya, tes. Wow. Dulu tesnya nggak sesusah sekarang. Sekarang kan ada Dulu tesnya gimana? Tesnya itu, saya kan dari SMK ya, bukan dari SMA. Jadi mungkin lebih susah lah dibandingkan dengan teman-teman yang alumni dari SMA. Kalau SMA itu kan diferensialnya kan banyak tuh, diferensial turunan 1, 2, 3. Kalau di SM kan maksimal cuma 2, jadi beda lah gitu loh. Masalah sainteknya pun juga beda gitu loh. Cuma kalau SMK itu biasanya orangnya lebih kreatif. Oke, siap. Lebih kreatif. Kalau anak SMA lebih elegan gitu ya. Lebih mahal-mahal kelihatannya. Terus apa itu namanya?
Untuk soalnya tapi kan sama kan ya? Enggak sama. Baiknya SMA mau ke SMA gitu. Saya aku nggak ikut SBMPTN. Kamu jalur apa? Jalur prestasi. Oh iya, ini Ade, tanggap Ade lah, ini orang yang paling aktif lah menurutku. Orang yang wah, hiperaktif. Cenderung itu sih sebenarnya. Nah, terus gini, Mas. Dulu ngambil teknik sipil. Kuliah berapa tahun tuh? Komplot kan? Alhamdulillah ya. Kan ngambil S1. S1 kan 4 tahun. Iya kan? Lulusnya kan berapa? 3,5. 3,5 tahun, guys. Gak kira 4 tahun coba. Sekarang banyak ya anak kuliah itu udah 4 tahun harusnya lulus, belum lulus banyak tuh. Ini 3,5 tahun udah lulus. Tahun. Untung ngambilnya nggak paket loh ya. Tipsnya dulu nih, tipsnya biar lulus bisa 3,5 tahun gitu apa? Kalau sebenarnya kalau disuruh ngasih tips tuh bingung, soalnya saya tuh orangnya kan juga di kampus kan juga sering kegiatan sana sini, misalkan kayak fokus ke akademik kan cenderungnya ke IPK tinggi apa-apa. Saya tuh nggak, waktu kuliah nggak pernah mikiran cuma dapat IPK berapa, nggak ada pemikiran seperti itu. Cuma ya kita ikuti aja, misalkan yang paling penting itu speak sama dosen. Harus bisa nyepik dosen. Menyepik. Harus speak menyepik, bener. Speak menyepik. Bisa jadi didapatkan di acara apa? Duta-dutaan. Bener, di acara dengerin guys. Bener. Jadi untuk teman-teman semua yang masih SMA, terutama SMA lah, SMA kuliah, usahakan kayak ikut kegiatan yang bersifat apa ya, kayak public speaking lah, public speaking, terus masalah macam-macam mengenai dari apa namanya ya, branding ya, diri, branding. Nah, personal branding itu penting banget, soalnya waktu kuliah ataupun kerja nantinya sangat dibutuhkan ketika kalian ini waktu wawancara. Sebenarnya kalau IPK tinggi ataupun IPK berapa itu cuma di meja aja, di atas meja aja. Setelahnya itu kan udah kita FGD, forum group discussion, kemudian interview user, interview macam-macam kan tinggal kitanya kan bisa menyikapinya seperti apa. Jadi yang paling penting itu public speaking, personal branding, diimbangi dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Basically kita misalkan kuliahnya apa, misalkan kebidanan ya otomatis perawat. Oh iya, perawat ya. Oh, iya. Pengennya bidan mulu. Pengennya bidan katanya soalnya. Buat yang bidan merapat, guys. Ya, jadi apa namanya, harus punya basicnya dulu, misalkan bidan ya harus tahu lah dasar-dasar bidan seperti apa, kemudian diimbangi dengan public speaking, kemudian attitude yang baik. Itu sih modal utama untuk bisa kayak saya sekarang menurut saya gitu sih. Siap. Berarti IPK itu cuma poin yang kesekian kedua menurutku. Iya, kedua ya. Poin kedua. Tapi kalau misalkan di pemerintahan beda. Ini maksud saya kan misalkan kayak kerja di swasta, kerja di mana gitu. Kalau di pemerintahan emang diambil itu emang dari kemampuan. Oh, dari kemampuan. Kemampuan bener-bener real kemampuan. Akademiknya. Akademik banget gitu. Oke. Bagus banget nih. Jadi buat kalian yang masih duduk di bangku kuliah itu sebenarnya IPK nggak penting. Ya penting sih. Ya penting. Soalnya gini, kalau waktu kuliah itu nanti kan juga ada program beasiswa kayak PPA, kemudian BBM, Sumber Semar, Jarum, Gudang Garam, itu kan harus pakai IPK minimal berapa gitu loh. Kayak misalkan IPK-nya teman-teman 3,6, padahal lainnya misalkan dari fakultas teknik lah ibaratnya ya, itu IPK-nya mudah, misalkan 3,6 tuh mudah. Cuma nanti waktu di fakultas ilmu pendidikan apa-apa kan lebih mudah lagi, jadi harus bersaing juga masalah IPK gitu loh. Tapi bukan poin utama ya IPK. Jangan pernah kayak sakit hati, aduh IPK ku elek, tapi jangan sampai di bawah 3 gitu. Gak iso golek kerjaan kalian. Itu IPK akhir waktu lulusan itu kan? IPK akhir. Jadi kalau mau cari kerja yang penting itu IPK akhirnya guys. Akumulasi dari semester 1 sampai semester akhir itu kan? Benar. Oke, sekarang kita mau lanjut nih. Habis lulus kuliah kemarin langsung emang daftar di pencalonan apa CPNS gitu atau kayak gimana? Sebenarnya waktu lulus kuliah nggak ada angan-angan buat ke CPNS. Saya itu kan kalau nggak salah awal tahun itu kan harusnya belum lulus, cuma karena udah lulus duluan, sidang duluan, ikut gitu loh, apa namanya kayak sejenis manajemen trainer di Alfamart. Jadi saya ikut di sana, kemudian ya ikuti alurnya, alur apa namanya kerjanya, kemudian juga skema di sana seperti apa ya tak ikuti gitu loh. Kemudian
Ini lanjut apa kamu tanya-tanya dulu? Apa gimana? Lanjut aja nggak apa-apa. Lanjut aja, aku menikmati. Jadi setelah di Alfamart itu kan karena dorongan orang tua, cita-cita orang tua lah, pengen anaknya kerja di pemerintahan gitu loh. Kemudian ada lowongan CPNS ya, ikuti alurnya CPNS mulai dari tes SKD, kemudian SKB, kemudian penempatan di Dinas PUPR Kabupaten Trenggalek gitu. Berarti kemarin itu habis sidang, terus nunggu wisuda? Enggak nunggu sudah habis sidang, kan dapat surat SKL. Langsung ngambil kayak daftar. Di Alfamart itu, terus habis itu sambil nyambi ini daftar CPNS ini. Oh gitu. Soalnya kalau CPNS tuh alurnya lama banget. Kalau nggak salah tuh akhir tahun pembukaan CPNS zamanku itu 2019 kan, akhir tahun Oktober. Kemudian mulai tes SKD itu di bulan Desember. Bulan Februari itu tes SKB. Kemudian penempatan tuh awal Maret. Panjang banget. Ntar dulu. Diceritain dong gitu, maksudnya tes CPNS itu apa aja gitu kan? Apa apa tadi? SKD, SKB, apa sih itu? Nggak paham, serius nggak paham, detail dari awal gitu. Oke, jadi gini, kalau teman-teman sudah punya persiapan mau ke sana, mau ke dunia pemerintahan, jadi mulai sekarang teman-teman harus mempersiapkan kayak persyaratan kayak legalisir, raport dari SD, dari TK sampai kuliah. TK juga? TK, SD, kalau SMP, ijazah, SMA, ya nggak lolos. Bisa kok, yang penting kalau nggak salah minimal SD, harus punya legalisir SD kalau nggak salah. Kemudian SKCK, bebas narkoba, modalnya banyak kalau di pemerintahan, soalnya berkasnya banyak banget, kayak materai itu kalau nggak salah 6 mau berapa itu pendaftaran aja loh ya. Kemudian habis pendaftaran kita dapat nomor verifikasi berkas itu, kemudian nanti seleksi berkas di sini kayak kelengkapan berkas, terus IPK juga pengaruh gitu loh. Misalkan kayak di mana, misalkan Pemda Pemkot mana misalkan mensyaratkan minimal 3,3 atau 3,5, itu kan tergantung dari BKD-nya masing-masing, yaitu diseleksi. Terus juga ada TOEFL-nya minimal 500. TOEFL 500. Nah, setelah selesai administrasi kan diumumkan siapa aja yang lolos ke tahap berikutnya, namanya tes SKD, seleksi kemampuan dasar. Nah, di situ dibagi lagi menjadi tiga mata ujian, berarti namanya apa ya, lupa. Pokoknya kewarganegaraan, umum sama kepribadian. Kalau kewarganegaraan intinya itu kayak masalah undang-undang, amandemen undang-undang, PKN dan Pancasila dan sejarah NKRI. Beneran. Kemudian TIU itu umum dibagi lagi, ada matematika, bahasa Inggris, fisika, kimia, biologi, sama apa yang belum. Nah, bahasa Inggris itu ada. Berarti sama kayak UN kayak saintek ujian seleksi masuk gitu loh. Terus yang beda itu kalau di CPNS-an itu ada namanya seleksi TKP, tes kemampuan tes kepribadian, intinya seperti itu. Jadi nanti di sana teman-teman dikasih soal yang jawabannya itu sama semua, dan setiap jawaban itu ada poin masing-masing gitu. Misalkan kayak kesukaanmu apa, misalkan suka jalan-jalan, suka membaca, itu masing-masing jawaban itu bener semua, cuma ada poinnya gitu loh. Dan setiap mata ujian itu tadi ada passing grade-nya masing-masing, mulai dari 70, 75 sampai 143 gitu. Misalkan nanti teman-teman lolos di semua 3 mata ujian itu tadi, berarti teman-teman berhak untuk tes ke SKB selanjutnya. Misalkan salah satu itu nggak lolos, misalkan nilainya di bawah passing grade, misalkan yang umum nilainya 65 padahal passing grade-nya itu 70, berarti teman-teman gugur di situ. Gugur. Walaupun sebenarnya yang 2 itu tadi bagus banget di atas passing grade. Itu susah guys. Susahnya seperti itu. Jadi menurut saya kalau misalnya tes SKD mending nilainya itu kecil semua, yang penting memenuhi passing grade gitu loh. Kita bertanding lagi waktu nanti di SKB. Kalau SKB itu lebih ke bidang, jadinya misalkan saya teknik sipil ya otomatis yang diujikan ya mengenai teknik sipil, misalkan bidan otomatis yang diujikan masalah kebidanan. Tuh, kok kebidanan apa? Perawat. Gue dari tadi senyum mulu, bidan. Detaknya bidan. Saya cariin besok jodoh bidan. Amin. Jadi gitu. Jadi kalau saranku sih kalau misalkan tes SKD itu kan
SKB. SKD. Oh, waktu SKD itu kan teman-teman kayak nulis lah berapa kira-kira teman-teman bisa ngerjain dikalikan hasilnya itu gitu loh. Gak usah yang mulu misalkan dikerjakan semua, gak usah dikerjakan yang menurut teman-teman bisa aja biar gak menguras waktu. Soalnya waktu TKP itu yang paling susah soalnya hampir 100 apa berapa itu loh yang TKP waktunya. Itu yang cuma, akhir. TKP. Yang TKP. Semuanya itu cuma 90 menit waktunya. Wow. 150 soal. 90 menit. Soalnya ya susah-susah, terutama yang umum, matematika, fisika. Nah, itu habis SKB. Bidang. Bidang. SKB. Itu emang tesnya kan sesuai dengan apa yang mau kita ambil tuh. Habis SKB Tes kesehatan. Kesehatannya apa aja? Umum kayak gitu. Tes kesehatan itu kalau di awal kan ada dua macam ya. Di awal itu tes kesehatan mengenai tes kejiwaan. Awas yang nggak sehat, nggak usah daftar CPNS. Yang gila-gila, yang stres, masalah mantannya. Jadi teman-teman bakal gagal. Jadi nggak usah dipikirin mantannya gitu ya, oke? Nggak penting. Bikin sakit otak, sakit hati. Gitu. Jadi tes kesehatannya dasar sih kalau yang pertama itu mulai dari tes umum, buta warna, tekanan darah gitu-gitu, kemudian narkoba, kemudian itu sama kejiwaan. Kalau misalnya minus gitu terus itu nggak masalah? Boleh lah. Boleh. Habis tes kesehatan? Pengumuman kalau nggak salah menunggu 2 bulan apa 1 bulanan gitu loh. Nanti langsung dapat SK. SK itu surat pengangkatan lah ibaratnya seperti itu. Gitu. Nah, setelah itu kan kita ikuti alurnya. Jadi CPNS itu gak mudah, banyak banget. Gajinya kalau CPNS itu masih 80% loh ya. Jadinya misalkan gajinya itu gaji pokoknya cuma 2.500.000, terimanya cuma 1.900.000-an selama 6 bulan. Selama 6 bulan jadi CPNS. Berarti enaknya itu kayak belum full gitu ya gajinya. Belum selama 6 bulan itu belum full, belum dapat tunjangan kerja, belum dapat tunjangan makan, belum dapat tunjangan anak istri. Iya kan emang belum nikah. Bener. Aduh. Bener. Terus enggak itu dari sekian banyak tes ya dari awal sampai akhir itu sebelumnya itu yang Mas Ali siapin itu apa? Kalau aku kan misalnya nih beli buku gitu terus ngerjain soal-soal gitu atau mungkin les gitu kan kuliah sambil les gitu apa gimana gitu. Kalau aku kan tipe orangnya kan nggak suka membaca buku gitu loh. Jadi saya belajarnya dari Instagram. Beneran dari Instagram. Kayak coba ikuti aja kayak master CPNS ataupun mengenai CPNS lah. Biasanya kan dibahas misalkan kayak soal-soal trik-trik menjawab soal ini, soal itu kan gitu. Saya belajarnya dari situ. Sumpah? Beneran dari situ, nggak beli buku, nggak beli apa gitu, nggak. Jadi mau tidur ya baca-baca sekilas. Habis sholat baca-baca kan tetap teringat gitu loh. Dan jangan lupa doanya itu kan penting. Terus itu apa namanya waktu tes kemampuan apa dasar ya yang ada sainteknya itu loh itu kan kebanyakan ya kan banyak juga nih teman-teman yang baru lulus SMA kan daftar CPNS tapi itu berarti soalnya kan sama rata ya sama rata gitu sama. Jadi walaupun yang udah lulus kuliah walaupun yang lulus SMA. Kalau yang diajarkan, yang diujikan itu sebenarnya mata kuliah SMA kok, bukan kuliah. Kalau kuliah itu kan lebih ke fokus ke jurusan. Iya, ke jurusan. Menurutku ya cuma pelajaran SMP, SMA, itu aja. Jadi semua bisa kok. Berarti sebenarnya peluangnya tuh lebih besar yang baru lulus SMA dong. Bener, kalau SKD loh ya. Kalau SKD peluangnya lebih besar SMA. Kalau umum. Cuma kalau di SKB. Kalau SKD ini masih ya. Di umum mata ujian umum kalau misalkan di umumnya kayaknya anak-anak SMA menang, cuma kalau di kepribadian kalau yang mata ujian di kepribadian mungkin lebih condong menang anak kuliah, soalnya kan sudah bisa manajemen diri macam-macam itu kan udah dapat di kuliah gitu. Terus apa namanya itu ketika udah jadi keterima tuh ya itu tuh langsung kan tadi katanya gajinya kan nggak full kan kayak gitu ya cuma 80%. Itu maksudnya emang kita kan langsung penempatan langsung kerja kayak gitu ya tapi itu belum kita langsung kerja apa kita di training dulu di apain kayak gitu loh. Nah kalau di pemerintahan beda, jadi
kita keterima dapat SK langsung kerjanya ya bantu-bantu, misalkan dari seniornya minta tolong kayak ngeprint apa enggak gambar apa itu ya kita kerjakan gitu loh. Selama 1 tahun itu banyak pelatihan kayak yang namanya diklat latsar CPNS untuk untuk penetapan nantinya 1 tahun ke depan bakal diangkat jadi CPNS gitu. Untuk menjadi PNS pun juga banyak tesnya lagi gitu loh. Tesnya cuma tes kesehatan sebenarnya, cuma full kayak mulai dari rantogen, kemudian rantogen, EKG, kejiwaan kedua itu lebih lengkap, kayak tesnya banyak, 1 hari full itu tes kejiwaan, kemudian tes darah lengkap, tes urin, itulah nggak tahu tesnya apa aja yang saya tahu itu ada tes darah, urin, EKG, rantogen, sama kejiwaan. Berarti itu sebenarnya 3 hari full untuk tes kesehatan itu seluruh Indonesia kan ya? Dibagi-bagi, misalkan dia kerjanya di Trenggalek ya Piska Sudomo, dibagi-bagi gitu. Nah tuh yang paling bingung tuh ketika kan ada SKB itu kan ya. Nah itu gimana nih Mas menentukan ketika kita mau daftar CPNS kan berarti kita harus tahu dulu kita kemampuannya di mana, skillnya di mana, dan nanti bidangnya kita mau ambil apa gitu kan. Pasti kan dilema kayak gitu kan. Nah, apalagi kalau misalnya ada teman-teman yang baru lulus SMA nih, terus mau lanjut langsung daftar CPNS kayak gitu kan. Beda kalau udah kuliah kan pasti udah tahu kan, aku jurusan ini mau ambil ini itu. Nah, itu tipsnya kayak gimana tuh buat menghindari kedilemaan itu? Kayak kamu aja yang dilema. Padahal enggak dilema banget. Suka mendramatisir dia. Jadi sebenarnya kalau CPNS di pemerintahan itu sudah ada formasinya masing-masing. Misalkan untuk pos untuk lulusan SMA itu di bagian apa aja. Misalkan di bagian, setahu di bagian teknis ya. Kalau kesehatan kan nggak tahu. Jadi misalkan di teknis, misalkan teknisi itu emang jurusan lulusan dari SMA. Kemudian jabatan analisis, kemudian pengawas itu dari kuliah. Kemudian kalau peneliti itu S2, dosen juga S2. Jadi langsung udah ada formasinya masing-masing gitu. Jadi kita tinggal dari ijazahnya kita lah mau kita bawa kemana, itu aja semuanya. Terus bentar minum dulu. Nah terus kan pasti ada perbedaan ya ketika lolos CPNS antara yang udah kuliah sama yang lulusan SMA. Nah itu perbedaannya di mana tuh? Gaji. Oh, digaji. Agak sentimen kalau soal gaji. Kan kerja itu yang kalau kerja itu yang dicari apa sih? Kan uang sih sebenarnya gitu. Jadi teman-teman misalkan dari lulusan SMA sama lulusan kuliahan ya jangan iri, soalnya kan juga beda gitu loh. Yang dari kuliahan udah menghabiskan biaya berapa buat kuliah, buat jajan di kampus berapa, juga sepadan lah. Misalkan kalau dari lulusan kuliahan itu dapatnya berapa, kalau yang dari SMA itu berapa, dari SMP itu berapa. SMP juga ada loh, dia bagian bersih-bersih itu kan juga ada yang PNS kan. Office boy. Oh, bukan office boy namanya, pesuruh. Oh, pesuruh. Pesuruh itu kan ada yang PNS juga, penjaga itu kayak satpam kayak lah. Penjaga tapi yang pakai seragam PNS. Itu dari SMP bisa. Dari SMP bisa. Adikku nanti lulus SMP daftar CPNS aja. Kalau SMP golongan berapa ya? Golongan 1 berarti ya. Kalau lulusan SMA masuk golongan berapa? 2. Nah, kalau lulus kuliah S1 3. Oh, langsung golongan 3. Oh. Itu bedanya jauh. Kalau menurut Mas Ali nih, lebih baik kita lulus SMA terus daftar CPNS apa kita kuliah dulu terus kita ambil bidang sesuai dengan skill kita terus kita daftar CPNS apa gimana nih kalau menurut Mas Ali? Kalau menurutku ya nggak bisa kayak ngasih pendapat, cuma kalau tergantung goalnya itu kemana dulu gitu loh. Misalkan kita carinya pengalaman dulu, berarti ya lebih baik kuliah dulu, soalnya kuliah itu sebenarnya bukan jaminan untuk mendapatkan uang banyak. Sebenarnya kuliah itu menurutku kan cari pengalaman, belajar. Cuma kalau goalnya dari SMA, goalnya pengennya kerja, ya nggak apa-apa dilanjutkan. Cuma nanti waktu sudah kerja di pemerintahan bisa kok kayak ikut ujian dinas kuliah gitu. Cuma
prosesnya itu lebih panjang lagi dibandingkan dengan teman-teman yang udah lulus langsung golongan tinggi gitu loh. Soalnya alurnya itu panjang, kalau nggak salah itu tiap kenaikan pangkat itu 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. Kan golongan 1 itu golongan 1 A B C D E, golongan 2 A B C D E, golongan 3 A B C D. Berapa kali? 4 tahun kali udah tua mungkin ya. Bener sih ya. Gitu. Cuma enaknya kalau misalkan SMA terus langsung dikerja, enaknya kan nggak bebani orang tua. Cuma kalau yang kuliah gini kan meskipun dapat beasiswa ataupun dapat apa, tetap beban orang tua lah ya. Gitu. Bayar SPP. SPP. Uang jajan. Uang ginju. Jadi dengerin guys. Nah terus sekarang nih pesan dan motivasi dari Mas Ali. Tadi kan kita udah ngomong banyak ya tipsnya, kita harus belajar terus sering-sering cari tahu pengetahuan dari IG, terus kayak gitu kan udah banyak banget ya. Terus harus mempersiapkan dari segi kesehatannya juga, terus kita harus memilih bidang apa yang sesuai sama skill kita ya, sama passion kita kayak gitu kan. Nah sekarang buat yang terakhir nih, apa pesan buat Mas Ali, buat temen-temen di luar sana yang kayak bentar lagi ada pendaftaran CPNS gak? 2021 kalau nggak salah. 2021 kan mau ada pendaftaran CPNS nih. Nah, apa motivasi dan pesan buat teman-teman yang lagi berjuang buat mau daftar CPNS? Pesannya apa ya? Jadi gini loh, kalau misalkan cari kerja itu di semuanya ya, di swasta maupun pemerintahan, mimpi boleh tinggi banget, kayak kasihlah target setinggi-tinggi mungkin. Cuma jangan sampai tingginya itu kelebihan gitu loh. Takutnya teman-teman misalkan gagal di situ, teman-teman down banget. Menurutku teman-teman kayak cari batu lompatan lah. Misalkan teman-teman, saya contohkan ini yang kuliah ya, misalkan sudah lulus kuliah, cepat-cepat cari SKL, kemudian coba daftar dimanapun, yang penting langsung kerja, jangan sampai nganggur entah itu 1 bulan 2 bulan, jangan sampai, soalnya kalau sudah merasa di zona nyaman bahaya itu. Jadi kenapa kamu tertawa? Jadi gitu, teman-teman harus apa ya, tek gitu loh, kayak sudah dijadwalkan semua, ditargetkan semua gitu. Nah misalkan nanti teman-teman ada kesempatan, misalkan ada PNS-an tahun berapa, coba lagi, jangan pernah kayak kata menyerah itu, jangan gitu loh. Cuma ya tetap rendah hati, jangan pernah sombong dengan apa yang kamu miliki, soalnya kamu semakin banyak ilmu, semakin banyak pengalaman, itu kayaknya kamu semakin malu dengan kemampuanmu, kok dikit banget sih gitu sebenarnya. Lebih ke itu sih, kalau teman-teman ada yang kayak udah sombong gitu, sebenarnya ilmunya itu masih kurang berarti. Jadi kalau orang yang sudah berilmu tinggi, udah banyak pengalaman itu kayak masih kurang. Masih insecure dengan apa yang kita miliki, dengan kemampuan yang kita miliki gitu. Dan jangan lupa yang paling penting itu selalu berdoa, minta izin sama orang tua, minta restu sama orang tua, minta restu sama jodoh doi kalau punya. Oh, kalau punya. Kalau punya. Ya gitu. Yang paling penting juga selalu bermanfaat untuk sesama, memberikan pesan-pesan positif. Dengan keberadaan kita itu paling enggak bisa memberikan pengaruh yang positif untuk lingkungan kita, sekitar kita. Kalau bisa, kita itu bisa membanggakan mereka-mereka yang ada di kita. Gitu sih. Ini sangat bermanfaat banget ya guys, dan kita udah ngomong panjang kali lebar, kalian wajib banget subscribe, awas ya ditonton doang nggak di subscribe. Nah buat teman-teman nih, kalau misalnya merasa belum puas, karena kita juga gak ada rencana ya kemarin mau bikin konten itu gak ada rencana gitu ya, malam gue ngechat yaudah ayo gaskan. Jadi aku belum sempet bikin box pertanyaan seputar mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya soal CPNS atau yang lain. Jadi kalau misalnya masih kurang puas bisa tanya di kolom komentar di bawah ini ya, atau bisa juga DM di Instagram aku. Nanti aku cantumin linknya, terus aku cantumin linknya juga nih Instagramnya dari masnya ini. Kalian aja mau nge-DM langsung. Nanti kalau misalnya masih banyak pertanyaan yang belum diulas di hari ini, bakal aku bikinin konten lagi. Gak apa-apa, jadi bisa menambah pengalaman untuk teman-teman semua, dan saya bisa nge-share pengalaman saya yang mungkin akan bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah gitu, makanya jangan lupa di subscribe ya, subscribe, like, sama komennya, biar aku semangat terus nih bikin konten education yang bermanfaat kayak gini. Jarang-jarang loh aku bikin konten bermanfaat kayak gini ya, biasanya kan tips and trick memutihkan wajah, skincarean kayak gitu. Jadi terima kasih Mas Ali sudah mau masuk di konten aku ini.
Semoga adanya Mas Ali bisa ini ya, bisa mensupport konten aku, bisa Amin. lebih sukses lagi, amin. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. See you di next konten. Bye bye. Jangan lupa di subscribe.